Mas Rudi, kita Nggih? ini kita ini di Esatrate mulai tahun apa namanya 2016, 2017 mulai hangat-hangatnya segala macamnya itu begitu banyak berita-berita peradilan yang kita dengar Mas sampai bingung Mas. Eh, ini soal apa, nomor ini soal apa, terus MA segala macam. Nah, Mas, saya tanya Mas, ada berapa peradilan sih Mas yang ada yang melawan PSHT ini Mas? Dan juga substansinya apa gitu loh, Mas Rudi? Monggo Mas. Oke. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa konflik kepengurusan ini pertama kali digulirkan di pengadilan itu adalah di Pengadilan Negeri Madiun. Hmm. Jadi di Pengadilan Negeri Madiun waktu itu ada 9 cabang yang menggugat tentang keabsahan, tentang kepengurusan hasil Parlos 2016. Nah, dan hasilnya di tingkat pertama gugatannya itu juga di NO, di tingkat banding juga di NO. Nah, saat ini masih dalam proses kasasi. Nah, itu yang pertama mengenai keabsahan. Jadi kalau kita bilang hasil Parlos 2016 ya tetap sah sampai hari ini, tidak ada satu pihak pun yang menyatakan bahwa hasil Parlos itu tidak sah. Tidak ada sampai saat ini, tidak ada. Nah, yang kedua adalah tentang gugatan badan hukum. Ya, gugatan badan hukum yang menggugat adalah Mas Taufik. Jadi dulu itu kan muncul badan hukum banyak itu. Jadi badan hukum PSHT ada 13 atau berapa itu kan, ya, yang memakai nama PSHT. Jadi itu ada Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera, terus PPSHTPM Pusat Madiun, terus ada lagi PPSHT Trenggalek, PPSHT Bojonegoro, dan banyak lagi. Tujuannya apa? Mas Taufik menggugat Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan badan hukum tersebut. Jadi badan-badan hukum yang memakai nama PSHT, ya kan, ini kan pecah-pecah banyak ini. Nah ini kan kalau menurut landasan organisasi kita yang bersaudara ini, nanti kan hal ini potensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Makanya Mas Taufik maunya hanya ada satu badan hukum, ya, badan hukum PSHT. Jadi tidak ada yang lain-lain gitu loh. Ketika nanti setiap cabang mempunyai badan hukum sendiri lah, gimana mau sinkron keputusan pusat sama yang di cabang, seperti itu. Dan hasilnya adalah di tingkat pertama sampai saat ini sudah kasasi dan mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, ya, badan hukum itu sekarang sudah dibatalkan, ya kan? Dibatalkan. Dan perlu dicatat bahwa ketika Mas Taufik menggugat Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan badan hukum yang banyak ini, beliau bertindak sebagai ketua umum PSHT, dan itu nyata, konkret diakui oleh pengadilan tata usaha. Jadi Mas Taufik beliau mewakili PSHT sebagai ketua umum PSHT yang sah. Nah, jadi itu sudah berkekuatan hukum yang tetap. Itu dua, ya. Jadi tadi di PN Madiun sama di PTUN. Terus pada 2018 itu ada lagi gugatan soal yayasan. Jadi ada saudara Isbiantoro menggugat ada beberapa anggota dan pengurus yayasan PSHT. Jadi kita punya ada dua, ya, ini ada organisasi, ada yayasan.
Ya. itu ada digugat di pengadilan negeri Madiun juga. Hasilnya di PN, PT sampai hari ini kasasi, dan kemarin kasasinya ditolak. Jadi seluruh gugatan ditolak. Sebelum ini putus, sebelum kemarin kasasi selesai, itu timbul gugatan lagi. Timbul lagi gugatan. Yang gugatannya sama. Yang pada pokoknya sama, hanya ganti penggugat. Jadi yang tadi yang gugat adalah Saudara Isbiantoro. Nah, yang kemarin putusan tanggal 18 Juni kemarin yang menggugat adalah Saudara Wahyu sama Saudara Andreas. Nah, di pengadilan negeri tingkat pertama putusannya NO. Seperti itu. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah ada gugatan yang materinya sama, gitu, yang masih proses dikasasi. Ya, intinya gugatan Yayasan Mas Isbiantoro tadi juga sama, itu materinya sama. Itu berarti kan yang di Pengadilan Negeri Madiun sudah ada 3, di PT UN 1. Terus ada lagi gugatan masalah hak merek di Pengadilan Niaga Surabaya. Kenapa Mas Taufik ini menggugat? Karena ada hak merek lambang, ya kan, lambang dan nama. Ini diatasnamakan menjadi pribadi, yang mana kita tahu semua bahwa ini adalah milik organisasi. Itu diatasnamakan pribadi, dan itu sedang digugat oleh Mas Taufik, yang saat ini lagi proses di kasasi di Mahkamah Agung. Jadi belum turun putusannya. Ya. Jadi itu tadi di Pengadilan Negeri Madiun ada 3 gugatan, di PT UN sama di Pengadilan Niaga. Terus ada lagi 1. Jadi tadi kan gugatan Mas Taufik kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai badan hukum tadi, itu kan sudah inkrah. Nah, ini habis itu kan setelah yang lain itu badan hukum ini dibatalin, Mas Taufik itu mendirikan lagi badan hukum PSHT. Intinya apa? Biar kita menyatu, gitu loh. Kita sudah punya badan hukumnya sudah berdiri, sudah sah dari Kementerian Hukum dan HAM, digugat, ya kan? Digugat oleh Saudara Murjoko dan Saudara Tono, Tono Suhartono di PT UN Jakarta, yang saat ini masih proses kasasi. Kasasi masih lagi proses kasasi, baru minggu kemarin. Jadi ya selama ini belum ada keputusan yang inkrah, ya badan hukum kita ya tetap eksis, gitu loh. Belum ada yang namanya dibatalkan dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Ya. Berarti yang sekarang masih proses menuju ke Mahkamah Agung itu ada 2, yaitu tentang kenapa? Ada 1, 2. Oh iya, 2 ya. 2. Soal logo tadi sama soal badan hukum, Mas. Gitu kan? Oh, 1 lagi, Mas. Apa itu, Mas? Yang yang gugatan 9 cabang. Itu paling lama. Oke. Ya, itu malah kesalip. Itu kemarin proses kasasinya malah kesalip yang soal yayasan. Oke, 3 berarti ya, Mas ya? Ya, ada 3. Oke, 3. Tapi yang inkrah udah 2 ya, Mas? Betul. Yang inkrah udah 2. Soal yayasan yang tadi udah dijelaskan sama Mas Runi, dan satunya lagi soal apa, Mas? Yang pembatalan badan hukum yang ini, yang banyak itu. Yang banyak itu tadi ya, Mas ya, yang ada PSHT Bojonegoro, PSHT mana? Probolinggo dan lain sebagainya, Mas ya. Oke.
Eh, Mas Mas Runi masih Oke, oke, Mas. G, Ya. Mas Rudi, saya ke Mas Rudi ya, Mas Rudi ya. Ya. Oke, Mas Rudi, saya kembali ke Mas Rudi. Mas Ya. Rudi, ini tentang apa namanya, tentang eh, yang penggugat ataupun tergugat dalam proses hukum ya di peradilan. Nah ini eh, Mas Rudi tadi bilang walaupun ada proses peradilan segala macam itu ADART tetaplah sah ya 2016. Kemudian kepengurusannya Mas Taufik tetaplah sah. Terus kemudian lagi tentang apa namanya yang dimaksud dengan para penggugat yang di saudara sebelah itu harusnya mereka itu menerima penolakan-penolakan atau hasil yang no tadi, harusnya itu bagaimana sih Mas yang harus dilakukan oleh saudara-saudara sebelah itu? Oke, jadi begini, kalau ini ditanyakan ke saya sebagai kuasa hukum, tentu ya itu hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Cuman kalau kita bicara mengenai organisasi PSHT dan kita landasannya adalah persaudaraan, sikap seorang PSHT, jadi ya intinya kan kita harus konsekuen, Mas, dengan apa yang sudah kita sepakati. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Agus bahwa 9 majelis luhur itu sudah menandatangani, ya kan, menandatangani semua apa hasil Parlos 2016 telah disepakati bersama. Nah, habis itu kan timbul apa itu? Mungkin overlapping ya kalau bahasa saya itu antara ketua umum dan ketua harian dan sebagainya, kan sudah pernah dimediasi waktu itu, waktu yang di Solo, dan semuanya sudah sepakat lagi, termasuk saudara-saudara kita yang di sebelah itu sudah sepakat. Intinya apa sepakatnya? Akan mengawal dan melanjutkan hasil perapatan luhur 2016 sampai dengan akhir masa baktinya, yaitu tahun 2021. Itu tanda tangan semua gitu loh. Nah, kenapa kok terus dibelanjani semuanya seperti itu? Jadi kita harus memberikan teladan yang baik lah kepada adik-adik kita ke depan, kepada generasi kita ke depan. Apa sih yang diperebutkan? Apa sih yang yang akan kita pertahankan gitu loh. Ya. Saya suka dengan kata-katanya Mas Rudi yang soal belanjani tadi itu. Jadi ingat the Godfather of Broken Heart. Ya, kita itu kan ya yang komitmen gitu kan, komitmen kita yang kita pegang ya itu kesetiaan terhadap hati kita gitu loh. Ojo selak karo batine kan gitu toh. Yeah. Istilahnya kita kan seperti itu. Jadi sudah berkali-kali waktu itu puasa tahun 2019. Jadi puasa tahun yang kemarin itu kan juga dimediasi sama Pak Danrem di markasnya Danrem di Madiun. Waktu itu disaranin untuk supaya kedua kubu, ya kan bahasanya Pemda kan gitu, kedua kubu ini membentuk panitia bersama untuk halal bihalal. Waktu itu Mas Taufik langsung dengan lantang, oke, siap, ya kan, kami siap dan kami menyambut baik. Tetapi saudara kita yang di sebelah meminta pertimbangan oleh cabang-cabang yang mendukung, gitu loh. Nah, sedangkan kalau seharusnya sikap ketua umum itu ya seperti Mas Taufik gitu loh. Tegas. Mas Taufik sudah dengan keputusannya yang bulat bahwa saya sebagai ketua umum bisa mengkondisikan cabang saya gitu loh. Jadi waktu itu Mas Taufik juga langsung memberikan
keputusan bahwa oke, kami siap, ya kan, kami siap untuk membuat panitia halal bihalal. Tapi yang di sebelah minta waktu untuk koordinasi dulu nih dengan cabang-cabang pendukungnya gitu loh. Tapi sampai Lebaran selesai, sampai ini sudah Lebaran lagi juga nggak ada apa komitmennya untuk yang disaranin untuk sama Pak Danrem itu gitu loh. Baik. Artinya Mas, kita tahu di Eza Trate itu ada wasiat Eza Trate. Dan ini selalu saya dengung-dengungkan ketika ada yang bimbang ataupun saya netral lah. Tapi saya suruh untuk ngelihat dan membaca lagi wasiat Eza Trate di sana untuk supaya bersikap ksatria seperti itu, Mas. Betul. Saya lanjut ke Mas Runi aja. Mas Runi monitor Mas. Ya Mas, siap Mas. Oke, Mas Runi ini ada posisinya beliau di Biro Hukum dan juga di LKBH PS Santai. Nah, Mas, ini yang paling hangat di akhir-akhir bulan ini ya, yaitu tentang peristiwa Yayasan Eza Trate, Mas. Nah, Yayasan Eza Trate ini kan saya sendiri masih belum mendapatkan press release, Mas, dari LKBH dan juga Biro Hukum tentang ini, dan surat-suratnya ini sudah melanglang buana dari WA satu ke WA yang lain, bahkan dari medsos satu ke medsos yang lain. Nah, ini saatnya saya ketemu dan saudara-saudara ketemu sama biangnya nih. Biangnya untuk masalah peradilan Yayasan Eza Trate. Nah, Mas, persidangan terakhir yang terkait Yayasan Eza Trate, ini statusnya bagaimana, Mas? Tentang posisinya Yayasan Eza Trate ini, Mas Runi. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Mas Agus, Mas Hendra, dan saudara-saudara yang lainnya. Sangat luar biasa dengan keadaan seperti ini kita ngadakan Zoom meeting ya Mas ya. Era digital new normal. Normal sak pikirnya gitu Mas. Ya. Memang kebetulan saya diberikan kuasa pada waktu itu oleh Mas Wiono dan kawan-kawan ya, kalau kita dan kawan-kawan dan banyak lagi kan, termasuk ketua yayasan yaitu Mas Lanjar terkait perkara perdata nomor 21 PDT.G 2018 PN Madiun. Dan saya menangani perkara ini dalam posisi tengah-tengah kalau nggak salah waktu itu ya Mas ya. Pergantian antar waktu. Jadi saya kuasa yang melanjutkan perkara tersebut, sehingga yang saya alami pada waktu itu sebagai kuasa Insinyur Harjo Basugiyono, Mas Cahyo Wilis, Insinyur Edi Asmanto, Dirjen Polisi Purnawiran Lanjar Sutano, Mas Sugiarto Hasono, Mas Wicatno, 6 sampai tergugat 6. Pada waktu itu tim hukum saya termasuk Mas Rudi Hartono, Mas. Terkait perkara putusan pengadilan ini sudah, alhamdulillah kalau putusan nomor 21 PDT.G 2018 PN Madiun ini yang menggugat adalah Mas Isbiantoro, yang mana dia bertindak atas nama pribadi beliau. Pribadi ya. Terus dalam gugatannya, makanya gugatannya putusan tersebut akhirnya putusannya NO. Net of complete fair play. Artinya gugatan itu abskur liber, jadi tidak jelas. Eksepsi yang kita layang itu dikabulkan seluruhnya, Mas, eksepsinya. Dan putusan tingkat banding menguatkan, yaitu putusan perkara nomor berapa ya? Bentar Mas ya. Ini putusan nomor 38 PDT 2019 PT Surabaya. Putusannya menguatkan putusan PR. Jadi artinya sependapat dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara terkait perkara nomor 21.
putusannya sama-sama NO. Hmm. Yang terakhir adalah putusan kasasinya 3588K PDT garis miring 2019. Inilah yang luar biasa. Terkejut sekali gugatannya mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Isbiantoro tersebut. Artinya gugatan semua itu ditolak, Mas. Apa yang disampaikan ditolak dengan beberapa pertimbangan hukumnya. Salah satunya ini, Mas. Pertimbangan hukumnya simpel sebenarnya. Pertimbangan hukumnya dari putusan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang yayasan terkait pasal 35. Itu yang sudah BHT, berkekuatan hukum tetap, artinya inkrah, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, artinya mungkin kalau upaya hukum lainnya mungkin ya dia menekan peninjauan kembali PK. Ya. Tapi bagi kami PK itu kan gugatan yang luar biasa. Ya. Artinya Yayasan Sejahtera T dengan kepengurusannya itu sudah sah dan tidak bisa diganggu-gugat lagi ya Mas Runi ya? Sebenarnya yayasan itu mulai dulu sebenarnya masih tidak ada masalah. Ini yang gugat kan error in persona, Mas. Ya salah orang, legal standing-nya juga nggak ada, makanya gugatan mereka ditolak. Kalaupun kemarin itu menggugat atas Mas Isbiantoro berdasarkan dia sebagai anggota Dewan Pembina, pembina ya. Dewan Pembina ya Mas ya, anggota Dewan Pembina itu bisa, tapi ada jangka waktunya 30 hari. Apakah pemberhentian itu sudah benar atau tidak gitu. Harusnya ranahnya di situ. Tapi ini beliau menggugat atas nama pribadinya. Sehingga ya daluarsa juga sudah lama sudah. Artinya sudah clear. Yayasan tidak ada persoalan sama sekali sebenarnya. Terus ada gugatan yang dilakukan oleh Andreas Eka Sakti dan Mas Wahyu Subagiono. Namanya perkara itu perkara nomor perkara nomor 34 PDT-G 2019 PN Madiun. Nah, gugatannya juga sama. NO tidak dapat diterima. Yang banyak istilah orang bilang true itu. Ini nggak jelas true-nya di mana. Kurang paham tentang hukum perdata mungkin Mas. Harus baca ya dulu lebih konkret tentang apa putusan NO, apa putusannya ditolak. Kita harus belajar dulu. Bukan true-nya. Pada waktu putusan itu tidak sampai substansi pokok perkara lebih lanjut karena di sana menjelaskan dalam pertimbangan majelis hakim halaman 50, mungkin sudah tersebar belum ya, halaman 50, dalam pertimbangan hukumnya untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, majelis hakim memandang bahwa terhadap fatwa akuo oleh karena pokok permasalahan yang sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan dan hingga putusan diucapkan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini ketika putusan kemarin Mas, belum sampai lanjut, ternyata putusan ini sudah keluar. Putusan kasasi sebenarnya 2019 Desember itu sudah keluar tapi belum dikirim ke PN Madiun. Artinya nanti ketika perkara banding ya mungkin saya dasarnya ya putusan kasasi itu sudah cukup. Tidak pakai apa dalil-dalil lainnya lah. Berarti dalil gugatan mereka secara tidak langsung sudah ditolak seluruhnya. Bisa jadi kalau Mas Andreas itu mau banding itu mereka menggugat sesuatu yang sia-sia ya Mas, karena kasasi itu udah jelas memenangkan Yayasan Sejahtera T kan? Iya, ya kalau saya sih seperti itu, tapi kalau mereka kan tidak pernah ada sia-sianya Mas, mau gugatan sampai mana pengadilan agama, PHI, seluruhnya mau pengadilan untuk menggugat. Jadi sudah jelas bahwa kita sudah clear and clean, nantinya soal yayasan sudah clear. Nah, tinggal tindak lanjutnya ketua yayasan ini mau dibawa kemana hasil putusan ini. Serahkan pada pengurusnya. Baik Mas Runi. Nah, ini nyambung tentang Yayasan Sejahtera T. Nah, apa sih Mas hubungannya Yayasan Sejahtera T dengan organisasi PSHT Mas? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Rudi bahwa yayasan dengan organisasi secara aturan terpisah, Mas. Kalau yayasan kita mengacu pada undang-undang yayasan, Mas, yang terkait undang-undang
nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Jadi acuannya beda. Kalau yang organisasi kita mengacu pada Anggaran Dasar ADART 2016, yang mana yang sudah disampaikan Mas Agus secara detail tadi, Mas. Nggak mungkin tidak akan saya ulang kembali lah, Mas. Jadi ada terpisah, yayasan itu tersendiri, organisasi tersendiri, gitu loh, Mas. Yang mana yayasannya ya tujuannya untuk kepentingan sosial dan kepentingan keagamaan yang terpenting dan kepentingan untuk kepentingan masyarakat, khususnya juga alternatif sebenarnya, Mas. Di Anggaran Dasar ADART sudah tertera jelas bahwa yayasan digunakan untuk sebagai untuk perkembangan organisasi pencaksilat juga. Jadi ada terpisah, tidak dijadikan satu, Mas. Ya. Terus kaitannya dengan Padepokan Agung Madiun itu dengan yayasan apa, Mas? Kalau Padepokan Agung itu aset, Mas. Aset inventory yang dimiliki oleh yayasan, namanya sudah ya aset kepemilikan yang statusnya guna bangunan itu, Mas. Yang mana dulu peraliannya itu dari pembeliannya dari mana, apakah dari hibah atau dari mana, saya tidak tahu secara detail. Artinya itu aset yang dimiliki yayasan Setiadi Trate, padepokannya. Dan statusnya milik yayasan, Mas. Iya. Saat ini. Dan itu dipergunakan untuk kepentingan seluas-luasnya organisasi PSHT ya, Mas? Tidak hanya PSHT sebenarnya, untuk semua masyarakat. Kan itu yayasan didirikan dan padepokan dan tanah aset itu kepentingan pendidikan sebenarnya, Mas. Itu kepentingan umum, Mas. Ya ada sekolahan, dulu kan ada sekolah namanya Kusuma Trate, ya gunakan untuk pendidikan awalnya seperti itu. Tidak hanya untuk aset Trate ya, sebenarnya itu yayasan itu memang yang mengelola aset itu semuanya yayasan. Tapi untuk dipergunakan ya silakan aja siapa yang bisa mendatangi, melihat dan sebagainya ya bebas saja sebenarnya. Termasuk yang menggunakan sekarang adalah organisasi PSHT kan, Mas? Ya, betul. Oke. Tapi yang saat ini menduduki sana itu bukan PSHT kan, Mas? Ya ini yang serba repot. Ngomong PSHT yang kita saudara sendiri, ya gitu loh, Mas. Sebenarnya kita semua PSHT, Mas. Apa yang disampaikan Mas Agus itu sudah jelas dan detail bahwa kita ini PSHT hanya satu. Ya, mereka sendiri yang melakukan pemisahan sendiri, terus membuat istilah namanya Palu 17, Palu 16. Sebenarnya mereka, bukan kita. Kita tetap PSHT. Dan saya tidak pernah sedikit spill pun apa yang dimaksud Palu 17 itu bagi saya nggak ada di gambar otak saya. Karena jelas Anggaran Dasar ADART 2016 itu acuannya apa yang disebut konstitusinya organisasi, yang mana setiap musyawarah besar itu dilakukan 5 tahun. Kalaupun itu nanti ada perubahan seperti mau diadakan 2 tahun sekali, apa sebulan sekali, itu diatur lagi. Silakan di musyawarah besar, yaitu para patan luhur. Silakan digodoklah di komisi. Oh ini ada yang dirubah, harus disempurnakan. Ini kalau bisa para patan luhur seminggu sekali, itu nanti 2021 silakan. Tapi acuannya kita tidak ada, mulai di Palu 2016 itu tidak ada, dan luar biasa pun tidak ada tercantum gitu. Ya, saya pun kalau berhadapan dengan polisi, Mas, kebetulan saya diundang sama Polda Bali sama Polres Badung kan, itu mereka tanya apakah PSHT sekarang ada 2 kubu, terus saya bilang bahwa PSHT itu ada satu aja yang solid gitu kan. Nah, kalaupun ada yang mengklaim ada PSHT yang lain, itu oknum-oknum gitu saya bilang. Itu oknum. Bahkan kalau mereka melakukan kegiatan yang negatif segala macam, itu sudah jadi preman gitu saya bilang. Jadi PSHT tetap satu ya, Mas ya.